Hai Sobat Bio, selamat datang di podcast BioPaint, podcast yang membahas seputar kayu dan finishing. Finishing kayu natural dalam beberapa tahun ini menjadi tren dalam dunia furnitur kayu dan home decor. Tampilan yang unik, desain yang estetik, dan juga pengaruh tren gaya global membuat finishing jenis ini menjadi finishing pilihan para penghobi kayu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tuntas tema finishing kayu natural, rahasia furnitur mewah dan berkelas. Di sebelah saya sudah ada Om Arifin Wicaksono atau Om Wicak. Beliau ini adalah founder dari Bioindustri yang 22 tahun ini memproduksi bahan cat dan juga bahan untuk finishing kayu. Beliau juga merupakan dosen dari Politeknik Industri Pengolahan dan Furnitur Kayu. Apa kabar Om Wicak? Alhamdulillah sehat, Rosa. Siap ya, kita mau berdiskusi cukup panjang nih ya tentang finishing kayu. Mungkin teman-teman di rumah ini baru ada yang berkecimpung di dunia furnitur kayu atau baru hobi-hobinya mengkoleksi kayu. Jadi mungkin kita jelasin dulu nih, apa sih Om Wicak finishing natural kayu itu dan apa yang membuat finishing ini spesial daripada finishing jenis-jenis yang lain? Baik, Alhamdulillah kita bisa ngobrol di acara podcastnya BioPaint ya. Satu channel yang sebenarnya sudah lama ya kan, terus tapi kita akan lebih serius untuk mengisi channel ini, channel officialnya Bioindustri ini. Kita akan lebih banyak membahas tentang industri kayu dan tren-tren finishing ya. Tadi disinggung kita itu pada tema kali ini kita membicarakan tentang finishing natural ya, Ros. Ya tadi disampaikan juga oleh Rosa kan kalau tren finishing natural, wood natural finish, natural look ini sekarang ini kan lagi menjadi tren oleh para desainer, home decor, furniture maupun produk-produk kerajinan kayu dan bahan serat alam yang lain, gitu ya kan. Ya jadi akhir-akhir ini mungkin karena terpengaruh oleh tren green lifestyle global gitu ya, maka desain-desain visual itu baik home decor maupun bahkan fashion gitu, itu mulai banyak mengeksplor, para desainer mengeksplor warna-warna atau tampilan-tampilan natural alam gitu ya, yang diimport atau dimasukkan ke dalam desain-desain, tampilan-tampilan produk-produk jadi gitu ya, termasuk home decor ya, home decor dan juga furniture. Jadi pada masanya itu kalau tren-tren sebelumnya itu warna-warna fancy gitu ya, itu sempat menjadi tren, warna charcoal, black gitu ya. Nah sekarang desain-desain produk yang sekarang dipesan oleh para desainer, baik di industri besar maupun di industri home industry itu banyak mengarah ke tampilan-tampilan warna-warna natural. Khususnya apalagi kalau untuk produk-produk yang berbasis kayu gitu. Ya kira-kira itu sekilas tentang tentang tren warna finishing natural ya. Jadi kira-kira menurut Om Wicak sendiri nih, kenapa masyarakat saat ini lebih suka material kayu sebagai furnitur dan juga finishing naturalnya? Kenapa nggak material-material yang lain gitu? Saya nggak bisa mengambil kesimpulan secara exactly ya, tetapi saya berspekulasi memang COVID-19 tahun 2019 terus mulai dilanjutkan 2020 dan seterusnya itu membuat gelombang besar perubahan lifestyle-nya masyarakat global ya. Nah, mungkin dari sana itu terus mulai terbangun lebih besar lagi gitu kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup yang lebih sehat dan lebih alami kira-kira begitu. Nah, gaya hidup ini tentu akan mewarnai tren gaya desain visual ya, baik itu home decor, termasuk fashion dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini bicara soal lifestyle. Mungkin itu yang menginspirasi para desainer untuk menerbitkan
dan menelurkan produk-produk desain produknya gitu dengan gaya style tampilan warna natural gitu. Sesuai dengan tema mewah dan berkelas nih. Bagaimana finishing natural dari Biovarnish, kebetulan Biovarnish ya, untuk finishing natural kayu itu bisa mewujudkan tujuan ini, furnitur kayu mewah dan berkelas. Sebelum ke arah situ, kita kalau bicara soal tampilan warna natural, ini sangat menarik, Rosa. Karena kalimat ini atau istilah natural ini bisa sangat luas makna dan arti atau pemahaman dari setiap orang itu bisa beda-beda, gitu, bisa beda-beda. Ya, misalnya kita bayangkan alur komunikasi ya. Seorang desainer, misalnya desainer produk furniture atau desain interior gitu, membuat notifikasi dengan gambar gitu. Finishingnya natural, gitu. Finishingnya natural. Maka si bagian produksi atau tukang finishing lah ya. Ketika barang itu sudah jadi, waktunya di finishing, terus ada catatan finishing natural. Natural ini bisa dimaknai berbeda, gitu. Misalnya begini, maunya seorang desainer tadi, misalnya dia maunya itu finishing natural itu ya tetap tanpa ada lapisan film ya, dia maunya itu natural apa adanya, kayu apa adanya, karena kayunya mungkin udah bagus gitu. Tetapi yang dibayangkan oleh aplikator atau tukang finishing atau bagian produksi, mungkin natural itu tanpa warna tambahan, tapi tetap dikasih lapisan coating. Nah ini bisa jadi miss. Maka secara umum ya, kalau sekedar untuk sharing gitu ya, kita bisa mengkategorikan finishing natural itu ada 2 kategori. Satu, natural finishing natural wood, kita spesifik kita ngomongin kayu ya, wood coating ya. Jadi natural wood coating atau finishing kayu dengan lapisan coating. Dikatakan natural ketika apa? Ketika tidak memberikan warna tambahan atau tidak merubah warna kayu aslinya, gitu. Atau menampilkan warna kayu, gitu, tidak dimodif lah kira-kira begitu warna kayunya. Nah, nanti itu akan kita bagi 2, ya, yang pakai sistem coating ini, seperti ini. Ini finishing warna kayu natural, tapi pakai sistem coating, ya. Nanti kita akan bagi 2, nanti kita jelaskan lagi. Yang kedua, bisa jadi catatan atau notifikasi finishing warna natural itu, natural look itu maunya itu natural tanpa lapisan film. Maunya si desainer atau pemilik produk itu pengennya tampil warna kayu senatural mungkin, apa adanya, nggak boleh dilapisi, supaya benar-benar menampilkan keindahan warna serat kayu tanpa lapisan film. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini tanpa lapisan film. Nah, ini ada lapisan filmnya. Ini ada lapisan berbeda, ya? lapisan coatingnya. Nah, kalau ini tanpa lapisan coatingnya. Nah, biasanya yang kayak gini, ini ada catatannya adalah natural sanded finish. Jadi tampilannya natural, seolah-olah cuma diamplas doang. Diamplas doang atau digosok doang gitu ya. Begitu. Jadi kalaupun biasanya tambahi natural sheen, natural sanded finish dengan kilap natural gitu. Seperti kayu yang sudah lama digosok. Kalau kayu digosok terus-menerus kan jadi mengkilat.
tetapi tidak ada lapisannya. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini ada dua kategori. Satu natural look ya dengan coating, satunya tanpa coating. Tanpa lapisan coating. Hasil akhirnya itu tanpa lapisan coating. Ini yang hasil akhirnya tanpa lapisan coating, ini yang hasil akhirnya dengan coating. Ini warna aslinya. Kalau di coating pakai ini seperti ini. Ya. Nah, oke, kita bahas yang ini dulu. Jadi ada dua sistem, satu yang tanpa lapisan coating, yang satunya dengan lapisan coating. Nah, yang dengan lapisan coating, ya, itu kenapa disebut natural? Karena tidak ada atau dia menampilkan warna kayu, warna kayu alaminya, gitu. Nah, nanti ada dua, ya. Yang satu itu kalau kayunya itu sudah bagus, ya, tidak diberikan tambahan warna, itu sudah tampil natural dengan warna yang seragam. Karena seratnya sudah bagus ya. Seratnya sudah bagus, warnanya sudah seragam, tinggal dilapisi coating, sanding sealer dan clear coat, sudah tampil warnanya natural. Itu biasa kayu apa Pak? Yang seratnya udah bagus, warnanya udah Ya, bagus. hampir semua kayu ya, mau kayu kayu apa namanya softwood maupun hardwood itu soal bagus seratnya atau tidak itu relatif ya. Tapi yang saya maksud dengan bagus itu begini, biasanya umumnya itu adalah orang itu menginginkan warna kayu itu yang seragam. Gitu. Kita tahu ada warna kayu itu kan ada ubal, ada teras, ada warna tengahan, ada warna pinggiran itu, ada yang gelap, ada yang terang. Nah, di akhir-akhir ini itu kan sumber daya kayu itu kan semakin langka ya. Kalau zaman dulu itu kita itu bisa milih bagian kayu yang kita butuhkan saja, yang bagus saja. Terus yang pinggirannya kita buang. Nah, tapi sekarang karena sumber daya kayu itu semakin mahal, semakin langka, maka yang pinggiran pun harus dipakai. Sehingga menciptakan produk itu yang belang. Mungkin saya kasih contoh ya. Nah, ini misalnya. Ini pinggiran sama tengah ini. Warnanya kalau ini disusun panjang, ini kan jadi belang-belang. Nah, supaya dia tampil seragam, ini perlu dikasih tambahan warna. Kita kasih tambahan warna, tapi warnanya itu menampilkan hasil akhir yang tetap warna natural seperti warna kayu gitu. Kira-kira itu. Jadi yang pakai coating tadi, ada yang tanpa dikasih bahan pewarna atau tanpa stain, ada yang masih perlu ditambah stain, yang tujuannya untuk menyeragamkan warna. Gitu. Nah, yang kedua, yang model coating seperti ini kan coating nih, pakai lapisan coating. Itu pilihannya bisa, ini kan ada gloss, ada matte ya. Terus nanti open pore sama close pore, itu variasi-variasi. Nah, ketika apa sistem coating ini diterapkan, rasa ketika apa diterapkan? Kita merujuk pada fungsi finishing. Fungsi finishing produk kayu itu, finishing itu sebenarnya fungsi dasarnya apa sih? Kenapa sih produk itu mesti di finishing? Ya, kenapa sih finishing? Jadi fungsi finishing ini punya dua tujuan pokok. Yang pertama untuk menambah nilai estetika, estetika produk, menambah atau mempertahankan nilai estetikanya. Yang kedua, nah ini fungsi kedua, yang pokok yang kedua adalah fungsi proteksi, fungsi perlindungan. Jadi ketika seorang product developer atau desainer atau pemilik produk mau mendapatkan tampilan produknya itu natural, ya, tampil natural apa adanya, tetapi pengen tetap mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Nah,
dari kelemahan-kelemahan dari material itu. Misalnya kayu itu kelemahannya apa sih? Kelemahannya kan namanya serat alam ya. Itu kan dia menyerap air. Kalau menyerap air, maka dia akan gampang jamuran. Warnanya jadi nanti belang-belang. Gitu. Ada watermark. Kalau dia menyerap air kan menimbulkan watermark atau jejak bekas air itu. Watermark. Atau dia kalau ketumpahan kopi, nyerap kopi, ketumpahan teh nyerap teh, ya toh? Itu kalau ketahanan terhadap benda cair ya. Tetapi secara alami kayu itu kan material alam yang gampang rusak oleh perubahan iklim dan musim. Nah, dalam bahasa kimianya teroksidasi. Jadi warnanya kalau kayu gitu lama-lama kan jadi berubah jadi abu-abu, terus lapuk. Ya, jadi daya tahan kita membutuhkan produk itu barangnya tetap bagus, ya toh, sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi juga fungsinya atau daya tahannya itu lebih lama. Nah, itulah fungsinya bahan finishing. Sehingga proses finishing itu, baik itu yang pakai coating maupun yang non-coating, itu harus memenuhi dua syarat ini. Nah, jadi kalau tadi kita bedakan yang dengan coating dan non-coating, tampilan finishing natural itu dengan coating dan non-coating, ya kan? Kalau yang dengan coating ini lebih tepat, itu diterapkan untuk kayu yang softwood. Yang kayu yang lebih lunak. Contohnya apa? Misalnya kayu pinus. Atau yang populer sekarang di Indonesia itu dengan istilah janda. Jati Belanda. Jati Belanda. Kamu kok senyum-senyum kenapa, Ros? Ngomongin janda jadi senyum-senyum. Kamu kan belum janda, Ros. Ya ampun. Nah, itu sebutan rekan-rekan di hobi kayu atau pekerja kayu itu jati Belanda itu disingkat janda. Nah, sejenis itu. Misalnya kayu sengon, kayu termasuk plywood ya, plywood, terus pinus, kayu-kayu softwood yang lain lah. Nah, sedangkan jenis kayu jati, kayu trembesi mungkin ya toh, atau kayu-kayu Kalimantan, bengkire, kayu sonokeling, ya, kayu serat indah dan dengan density yang keras itu, yang tinggi itu seperti sonokeling, jati, kayu hitam, kayu merbau dan lain sebagainya itu kayu-kayu dengan density tinggi. Nah, di dunia kayu itu, Ros, itu ada namanya kayu serat indah. Kayu-kayu yang memiliki tekstur seratnya itu indah. Dan biasanya kayu serat-serat indah ini pengen ditampilkan senatural mungkin. Nah, kayu serat indah itu ada dua jenis, yang jenis hardwood atau kayu keras dan jenis kayu yang ringan. Yang softwood tadi ya? Yang softwood. Nah, kayu serat indah yang softwood salah satunya itu ya pinus tadi. Jati Belanda. Itu kan seratnya bagus tuh. Iya, seratnya bagus. Seratnya bagus. Tetapi dia density-nya rendah. Sehingga daya serap airnya tinggi. Gampang rusak. Berarti butuh proteksi lebih gitu ya? Butuh proteksi lebih. Karena butuh proteksi lebih, inilah dibutuhkan lapisan coating. Lapisan coating gitu. Nah, lapisan coating yang tetap bisa menampilkan keindahan warna serat kayu alaminya. Tapi juga memproteksinya gitu ya? Juga, tapi karena density-nya rendah. Rendah gitu. Jadi perlu lapisan coating. Nah, pilihannya bisa gloss, bisa matte. Bisa matte, bisa matte. Kalau mau tampil lebih natural tentu lebih matte, lebih natural. Ya. Tapi selera itu, masalah gloss sama matte itu kan selera ya. Preferensi. Ya. Nah, terus isu yang kedua adalah itu jenis kayu jati, Rosa. Ya. Jadi jenis kayu jati seperti ini, sekarang kan jati itu banyak diekspos ya. Jati itu banyak jati yang memang lebarnya itu kecil-kecil. Sehingga ada warna kayu tua di tengah, terus pinggir-pinggirnya muda-muda. Sehingga ini
belang belentong. Ya. Gitu. Kalau dibikin papan, itu papannya jadi warnanya itu nggak seragam. Nggak seragam. Nah, oleh karena itu butuh teknik finishing dengan coating juga. Warna kayunya ini dimodif. Jadi warna kayunya ini dibikin seragam antara warna kayu tua dan mudanya itu gimana caranya seragam seperti warna kayu tuanya. Jadi yang muda dibikin warna kayu tua. Itu pakai proses apa, Pak? Nah, itu ada 2 sistem proses. Satu yang pakai sistem bahan kimia, pakai kimia asam gitu. Jadi kalau di pasaran disebut obat penua kayu. Itu sangat berbahaya. Selain bahaya untuk aplikator untuk penggunanya, karena ini bahan kimianya ini sangat kuat gitu ya? Sangat kuat, asam kuat jenisnya. Kalau kena tangan gitu, ya pasti melepuh. Gitu. Jadi kalau nggak pakai pelindung ya melepuh. Terus kalau kena kayu, kalau kadarnya terlalu tinggi, ya obat penua kayu seperti ini asam, itu dia akan membuat kayu itu menjadi rapuh, empuk gitu. Khususnya kayu yang muda, itu pasti jadi kayak gabus gitu, kayak spon gitu. Ya, jadi kekuatan kayunya itu mesti turun, gitu. Yang ketiga, kalau kayu itu furniture misalnya atau barang-barang yang terbuat dari kayu itu menggunakan metal, misalnya kayak baut, paku itu, dia pasti korosif. Ya. Yang ketiga, ya, selain tadi, yang keempat ya bahayanya itu satu bagi aplikator, yang kedua itu bagi kayu, itu membuat kayu rapuh, yang ketiga itu membuat obat ini karena asam kuat itu membuat kayu itu korosif, metal itu korosif, baik baut, paku, engsel gitu, hardware yang lainnya terbuat dari metal itu pasti gampang korosif kalau bersentuhan dengan kayu itu, karena kayunya mengandung asam kuat, ya toh, asam kuat. Nah, ini yang paling bahaya bagi pengguna produk furniture-nya. Misalnya itu kayunya itu lonjer atau produknya itu lonjer, kursi lonjer, kursi yang panjang itu ya, yang biasa di pinggir-pinggir kolam itu, atau kursi taman. Namanya kursi taman, kena hujan namanya, basah kan? Iya. Terus orang duduk di situ. Dia nggak pakai baju, atau pakai baju, bajunya mesti nanti rusak, belang-belang. Karena apa? Bahan kimia transfer ke baju. Kalau dia kulitnya sensitif bisa iritasi. Nah itu yang sering banget di hotel-hotel, di kafe-kafe yang punya pelayanan prima terhadap konsumennya, itu hotelnya bisa kena komplain, ya kan, kena somasi bahkan. Karena barangnya itu mencelakai orang lain gitu. Banyak kasus itu. Jadi saya secara pribadi, bukan dalam konteks bisnis, itu sama sekali tidak merekomendasikan bahan penua kayu ini untuk menyeragamkan warna kayu aja. Itu tidak merekomendasikan. Nah, solusinya gimana itu? Solusinya gimana? Ya kita pakai bahan pelapis saja, bahan pewarna, pigmen aja. Kalau kita mau menyeragamkan warna, kita pakai bahan pewarna. Nanti bisa tampilkan itu prosesnya seperti apa. Ya, pakai bahan pewarna, pigmen, sehingga bisa mendapatkan hasil akhir yang kalau ini ditutupkan kesannya kayak kayunya natural. Kayu natural. Warnanya seragam. Warnanya seragam, tapi tampil natural. Nah, ini ada tambahan bahan pewarna yang tujuannya untuk menyeragamkan warna. Ada gitu. Tambahan stain-nya itu. Ya, ada tambahan stain-nya untuk menambah. Nah, tahapnya seperti apa? Itu nanti mulai dari tak spill sedikit ya, singkat aja maksudnya, bukan sedikit. Ya, mulai yang pertama tentu kayunya ini mesti diturunkan intensitas warnanya, di bleaching dulu, habis di bleaching terus di sanding sealer, terus dikasih stain, terus baru di clear. Clearnya pakai matte. Stainnya ini bio itu punya bahan stain ya yang natural sekali. Ya, relatif natural. Hasilnya itu relatif natural.
Produk biovarnish itu Ya, ya? biovarnish, liquid stain. Kalau Jati misalnya itu ada Gardena, ada Yellow Oaks, dan warna-warna natural yang lain. Nah, oke ya teman-teman, ini yang pakai sistem coating, warna natural yang pakai sistem coating. Ya, bisa gloss, bisa doff. Ya, atau natural, kalau kayunya itu, warna kayu dasarnya itu sudah bagus dan pengen ditampilkan tanpa tambahan warna apapun, itu cukup pakai sanding, ya, sanding terus di clear coat, sanding sealer, ya, terus di clear coat. Nah kuncinya supaya tampil benar-benar natural itu ada di sanding sealer. Yang kedua di clear coatnya warnanya matte, kalau mau tampil yang benar-benar natural. Kuncinya ada di sanding sealer. Kenapa kuncinya ada di sanding sealer? Nah, jadi tadi kita kembali ya ke fungsi dasar finishing, yaitu apa? Menampilkan estetika dan proteksi. Nah, kenapa disebut sanding sealer? Namanya sanding. Dalam bahasa Inggris kan sanding, yang dimaksud sanding itu amplas. Proses menghaluskan. Jadi bahan sanding sealer ini punya fungsi satu, membantu proses menghaluskan permukaan. Itu. Berarti bulu-bulu halus di kayu itu bisa teratasi gitu ya dengan sanding sealer ini? Ya, jadi yang pertama sanding sealer ini akan membantu proses pengamplasan. Gitu, proses pengamplasan supaya mendapatkan permukaan yang halus. Ya toh. Nah, salah satu tantangan proses menghaluskan permukaan kayu adalah bulu-bulu seratnya. Ya, kalau sanding sealernya itu tidak bagus, tidak bekerja untuk membantu atau bekerja maksimal membantu proses pengamplasan, itu kalau sanding sealernya itu nggak bagus, dia nggak bisa membantu proses pemotongan bulu kayu. Itu kuncinya. Sanding sealer satu ya, ada dua fungsi sanding sealer pada umumnya atau pada idealnya adalah punya fungsi satu, membantu proses pengamplasan idealnya ya. Yang kedua proses sealing atau fungsi sealing, seal atau mengunci. Mengunci apa? Mengunci serat dan pori-pori kayu supaya dia tidak menurunkan daya serap atau higroskopik, gitu, daya serap kayu. Kita tahu bahwa kayu ini kan punya sifat higroskopik ya, punya daya serap, menyerap air, menyerap warna, menyerap apa gitu, ya. Jadi sanding sealer itu, nah ini kebetulan di depan kita ada sanding sealer ya. Sanding sealer ini punya dua fungsi ideal. Idealnya sanding sealer itu berfungsi satu, seal, ngunci. Yang kedua, membantu proses penghalusan. Oke. Jadi kuncinya untuk bisa mendapatkan tampilan warna natural, ya toh. Itu nilai estetikanya tentu kehalusannya. Harus permukaan, namanya finishing yang bagus ya halus. Disentuhnya itu ya indah ya. Estetikanya kan, estetika itu nggak hanya indah untuk dilihat, Rosa. Harus indah juga untuk disentuh ini. Iya. Tadi kita membahas lebih jauh tentang sanding sealer. Jadi kalau sanding sealer bekerja secara ideal dan optimal, itu harus mampu membantu proses pemotongan bulu kayu. Karena bulu kayu inilah sebenarnya ini kayu itu kan punya serat ya. Sorry, kayu ini punya serat. Serat ini kalau ketika dipotong, kayu ini dipotong, serat ini ada yang putus. Jadi ujung seratnya itu jadi bulu. Di ujung seratnya itu. Nah, ketika udara lembab, bulu-bulu ini akan menyerap kelembapan, menangkap butiran-butiran udara yang mengandung air, terus dia menyerap masuk ke dalam kayu. Dan inilah awal mula terjadinya proses pelapukan, jamur, dan sebagainya. Itu. Nah, bulu kayu ini harus dipotong. Nah, sanding sealer, kalau nggak dibantu sanding sealer, bisa nggak dipotong? Nggak akan bisa.
Jadi kayu meskipun digosok, diamplas itu, bulu-bulunya akan tetap hidup. Dan misalnya habis digosok kelihatan padat dan mengkilat gitu ya. Begitu ada kelembapan, begitu kesiram air, dia akan nyerap air. Dan tidak lagi menjadi mengkilat. Begitu seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu bulu ini harus dimatiin. Harus dipotong. Sudah dipotong, dihaluskan, dipotong bulunya, terus habis itu dia harus disil juga. Dikunci juga. Gitu. Supaya tidak menyerap. Jadi secara ideal, sanding sealer itu berfungsi seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sistem yang kedua, di teknik yang kedua untuk mendapatkan tampilan warna natural yang alami tanpa lapisan coating, sanding sealer ini tetap harus dipakai. Tujuannya bukan untuk melapisi. Kan tadi goalnya adalah tidak diinginkan ada lapisan coatingnya. Tapi kenapa kok harus pakai sanding sealer? Tujuannya supaya pori-porinya terkunci. Nah, caranya gimana? Seperti hasil untuk mendapatkan hasil seperti ini. Ini kan tanpa lapisan film ya. Untuk mendapatkan hasil seperti ini tahap pertama adalah pakai sanding sealer dulu. Di aplikasi sanding sealer dulu. Ya, kalau pakai sanding sealer ini pakai 1:2 atau 2 bahan 1 air di aplikasi. Mau dikuas, dicelup, disemprot silakan. Ya. Nanti bulu-bulunya itu akan tegak berdiri. Permukaan jadi kasar. Nah, ketika tegak berdiri dan mulai kering, dia kaku, baru dipotong pakai amplas. Disarankan amplasnya 400. Dipotong pakai amplas. Dipotong sampai habis. Ya. Terus coba ditetesi air. Apakah kayunya masih menyerap? Kalau masih menyerap, diulangi lagi. 2 kali lapis. Dipotong lagi. 3 kali lapis, dipotong lagi. Sampai kalau ditetesi itu sudah tidak menyerap. Itu kuncinya di situ. Ya. Jadi perlu lapisan sanding sealer. Tapi kalau benar-benar nggak mau ada lapisan coatingnya itu, sanding sealernya harus diamplas sampai habis. Gitu. Sampai habis, sehingga nanti kelihatannya kayunya itu tidak ada lapisan coatingnya. Ya. Setelah itu, cara ngetesnya pastikan kalau ditetesi air itu kayunya nggak segera menyerap. Mungkin pada waktu tertentu, misalnya 1 menit, 2 menit, 3 menit, bahkan 1 jam baru nyerap dia. Nah, langkah berikutnya baru dipolis. Cukup dipolis aja pakai beeswax, biopolis beeswax, atau untuk menampilkan warnanya supaya warna kayunya itu lebih tajam pakai natural oil. Natural oil terus baru beeswax. Berarti ini finishing natural yang benar-benar tidak pakai coating. Ya, ini benar-benar natural. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa tes tuh. Boleh ambilkan air, kita tes itu. Ini natural ini. Nah, ini yang pakai sanding sealer, terus habis itu di biopolis, beeswax. Ya, ada tisu mungkin, boleh? Ya. Nah, pakai sanding sealer tidak menyerap ya airnya. Ya. Ini sama, tapi tidak pakai sanding sealer. Ya, ini biar waktunya sama ya. Nah, ini ada watermarknya, Iya. gitu, karena dia nyerap. Gitu. Jadi perubahan warnanya kelihatan banget. Kalau yang menyerap itu lebih gelap, sedangkan yang pakai sanding sealer. Nah, ini kelihatannya begini. Iya. Jadi kesimpulannya, secara teknis, ya, technically, untuk mendapatkan tampilan warna natural kayu, itu ada 2 sistem, satu dengan lapisan coating,
satunya non lapisan coating, non coating. Nah, untuk menyeragamkan komunikasi, kita menggunakan istilah natural sanded finish, non film. Nah, sedangkan finishing natural semacam ini, natural yang pakai lapisan film, itu natural wood coating. Dengan istilah wood coating. Pakai istilah coating. Ini dengan coating, ini non coating. Ini non coating. Gitu. Catatannya begini, Rosa. Kapan idealnya bisa nggak sistem natural sanded finish ini diterapkan di kayu lunak seperti jati Belanda? Ya. Nah, saya secara profesional itu tidak menyarankan. Kenapa tidak menyarankan? Tidak menyarankan aplikasi natural sanded finish seperti ini itu diterapkan di media-media kayu yang relatif lunak. Kenapa? Karena kayu yang lunak itu daya serapnya tinggi. Ya, daya serapnya tinggi karena kerapatan seratnya itu lebar. Gitu. Ya. Nah, kalau di aplikasi tanpa lapisan coating, ini masih resiko nilai proteksinya jadi sangat rendah. Kecuali aplikasi sanding sealer-nya itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Artinya begini. Jadi misalnya kayu lunak gitu, anggap aja ini kayu sengon atau kayu pinus gitu ya. Lapis pertama sanding sealer, amplas habis, sanding lagi, amplas habis, dan seterusnya sampai dites dengan ditetesi air sudah nggak nyerap lagi. Mungkin nggak itu? Mungkin. Tapi masih beresiko gitu ya? Tapi berlapis-lapis. Oh. Prediksi saya atau estimasi saya bisa 3-4 kali lapis sanding sealer, pengulangan sanding sealer, untuk bisa benar-benar mengunci pori-pori kayu yang kerapatannya rendah tadi, itu benar-benar terkunci oleh lapisan sanding sealer. Ya. Gitu ya. Nah, direkomendasikan yang kedua lebih cocok yang konsep natural sanded finish ini untuk hardwood dan kayu-kayu jenis serat indah yang keras. Gitu. Nah, ini bisa diaplikasikan di semua jenis produk, ya, baik itu home decor seperti wall cladding, ya kan, baik interior maupun eksterior, furniture, ya toh, terus misalnya pintu, interior maupun ini. Jadi meskipun, nah ini kelemahannya, meskipun kalau kita misalnya bicara high quality ya, misalnya pintu kayu, maunya tampil natural, karena kayunya memang udah bagus gitu ya, udah jati, mahal gitu, pengennya tidak mau dilapisi apa-apa. Tapi warna kayunya tetap bagus. Terus pintunya itu terekspos matahari langsung. Nah ini sebaiknya dibikin sistem finishing seperti ini, di sanding sealer dulu, baru di beeswax. Tapi secara berkala itu harus dirawat dengan biopolis natural oil dan beeswax. Ya, minimal seminggu sekali. Gitu. Bagusnya sehari sekali dipoles. Gitu. Ya seperti kita merawat furniture atau pintu kan tiap hari ini kan dibersihkan. Habis dibersihkan, dipoles atau dilap dengan natural oil dan beeswax atau beeswax. Itu pintu kayu yang sangat berharga itu. Ya toh. Loh iya, Rosa. Kalau pintu kayunya itu misalnya berbahan kayu jati tua, itu mahal sekali, Rosa. Jangan dibiarkan untuk dia lapuk gitu. Terus warnanya berubah jadi abu-abu. Ya kalau abu-abu rata gitu. Kadang-kadang pintu kayu setengahnya kan terekspos matahari pagi, setengahnya enggak. Terus jadinya belang-belang. Iya, yang bawah abu-abu, yang atas coklat gitu. Padahal ini kayunya mahal. Kayu mahal. Gitu.
Atau bahkan saya menemukan beberapa bangunan baik itu hotel maupun galeri yang bagus-bagus gitu. Pintu kayunya pun terbuat dari kayu-kayu yang high quality, yang premium gitu. Seperti merbau, seperti kayu besi, kayu kumea dan lain sebagainya. Itu mahal-mahal itu. Tapi perawatannya masyarakat kita belum aware lah ya. Belum aware dan kalau aware nggak tahu cara merawatnya gimana gitu. Nah, saya sarankan kalau yang kayak gini, kalau Anda pengen tampil kayunya itu senatural mungkin, tapi tetap punya high proteksi, di finishing dengan teknik tadi itu. Shining sealer, lalu beeswax. Tapi dilakukan perawatan. Secara rutin gitu ya, seminggu sekali dengan biopolis natural oil itu tadi. Natural oil, lebih sarankan untuk perawatan itu beeswax. Oh, beeswax. Gitu. Sudah tersertifikasi juga kan Pak itu? Food grade juga. Ya, sudah. Jadi untuk alat masak, alat ini aman? Aman. Nah, itu juga diperlukan untuk misalnya Anda yang punya, teman-teman yang punya ini loh, decking, flooring gitu. Nah, kadang-kadang decking flooring itu juga bingung tuh cara merawatnya, bahan perawatannya gimana. Nah, ini kita rekomendasikan biopolis beeswax atau biopolis natural oil. Kalau untuk decking itu natural oil aja, karena dia cair kan, lebih mudah untuk aplikasi untuk lantai ya. Sedangkan untuk furniture itu beeswax, baik itu table, perintilan-perintilan, kursi, terus frame misalnya dekoratif frame gitu, bahannya kayu yang sudah sangat artistik gitu, tetapi dibiarkan tiap hari cuman bersihkan pakai sabun, udah gitu bahan finishingnya itu kualitasnya nggak bagus, sehingga semakin sering dibersihkan pakai sabun, dia semakin gampang lapuk dan rusak. Menghitam juga warnanya. Iya, jadi sebagian besar bahan finishing yang ada di pasaran, baik itu yang solvent based maupun yang water based, itu tidak punya daya tahan terhadap kimia rumah tangga, termasuk sabun pembersih furniture. Jadi sabun pembersih furniture itu justru merusak lapisan coating, gitu. Karena memang bahan finishingnya itu nggak tahan untuk itu. Nah, alhamdulillah biovarnish itu didesain memang sudah relatif tahan terhadap kimia rumah tangga, termasuk sabun pembersih furniture. Jadi gitu. Emang peruntukannya juga jadinya bisa luas untuk yang di rumah tangga, ibu rumah tangga jadinya juga bisa pakai biovarnish. Jadi ada dua metode, dua konsep yang teman-teman bisa pilih, apalagi teman-teman yang baru terjun ke dunia furnitur kayu, baru suka-sukanya ngoleksi furnitur tapi bingung finishing itu pakai metode apa. Tadi juga udah dijelasin dengan Om Wicak, udah spesifik banget, ada hardwood, ada softwood, kira-kira yang hardwood cocoknya gimana, terus yang softwood cocoknya gimana. Jadi harapannya diskusi kita kali ini bisa mencapai tujuan yang pengen banget podcast ini sampaikan ke teman-teman, yaitu bagaimana menciptakan furnitur yang berkelas, mewah dengan finishing natural kayu gitu. Mungkin ada tips nggak dari Om Wicak untuk teman-teman di rumah ke depannya ya, kalau untuk yang baru-baru mau terjun ke dunia finishing kayu dan lain-lain atau pengrajin kayu, kira-kira produk apa dan rangkaian produk apa dan bagaimana cara dapetinnya ke teman-teman di rumah? Produk-produk yang berbasis kayu itu baik furniture, produk-produk home decor yang lain gitu ya. Selain bentuk, desain, finishing merupakan bagian yang sangat penting ya untuk menambahkan nilai ekonomi ya dari sebuah produk itu. Ini di kontribusi finishing ini sangat besar sekali. Nah, nilai ekonomi ini dikontribusikan dari tambahan nilai estetika dan nilai proteksi atau lifetime.
keawetan, gitu. Selain nilai ekonomi ini kontribusinya dari dua hal, yaitu pertambahan nilai estetika dan daya tahan atau keawetan, lifetime. Ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk mendapatkan fungsi utama dari finishing ini, maka kita perlu menguasai teknik-teknik dasar dan pengetahuan-pengetahuan yang saintifik terhadap teknik finishing itu. Ilmu finishing lah, bukan hanya teknik. Ilmu finishing kayu ya. Kayu dan sejenis kayu. Kayu, bambu, rotan, dan sebagian serat alam, ya toh. Atau sekarang yang lebih modern adalah kayu-kayu sintetis, seperti cornwood dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu finishingnya itu hampir sama. Ya. Jadi, kalau kita menguasai ilmu finishing, maka media apapun kita bisa finishing dengan baik dan benar. Dengan mendapatkan nilai tambah dari proses finishing itu. Bisa memberi nilai tambah estetika, bisa memberikan nilai tambah keawetan barang. Yang kemudian bisa meningkatkan nilai ekonominya. Nah, teman-teman kalau mau belajar lebih jauh untuk belajar menguasai ilmu finishing ini, bisa diskusi dengan rekan-rekan dari Bio Institute, bisa juga konsultasi dengan teman-teman CS-nya Bio di call center-nya, mungkin bisa ditampilkan nanti. Anda bisa konsultasi anytime gitu, ya, dengan teman-teman konsultan yang profesional yang ada di bioindustri. Bioindustri sangat terbuka, gitu, dan senang sekali untuk berbagi apapun yang kita bisa kita bagi, pengetahuan, pengalaman, ya toh, teknik, gitu. Tidak ada yang perlu kita rahasiakan, dan senang sekali untuk kita bagi dengan rekan-rekan semua, ya. Gitu saya kira Rosa. Jadi banyak banget yang udah bisa kita dapetin dari perbincangan kita kali ini. Untuk bahasan-bahasan podcast kedepannya, teman-teman juga bisa request banget, bisa ketik di kolom komentar kira-kira kedepannya pengen dibahas materi tentang apa lagi. Dan terima kasih sekali lagi Om Wicek sudah bergabung di podcast Biopain kali ini. Perbincangan yang menarik untuk teman-teman yang baru mulai menggeluti dunia furnitur kayu, finishing natural, dan lain-lain. Dan teman-teman di rumah jangan lupa untuk terus pantengin channel Biopain untuk dapat podcast-podcast menarik selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sahabat Bio, tetap semangat, terus berkarya, good chemical, good life.